Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Iqbal Fauzan dari kelompok 5 dan rekan saya. Saya Rizka dari kelompok 5. Saya Karisa Fathia. Saya Reski dari Kemudian Putri. Kami di sini sebagai kelompok 5 yang bertugas untuk membawakan merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Sebelum kami melanjutkan kepada materi, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Injan Yusuf Ali, SSIMO, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran pada semester ini. Baik, supaya tidak terlalu memakan waktu, langsung saja kepada rekan-rekan yang bertugas menyampaikan materi, waktu dan tempat, silakan. Oke, dari tujuan pembelajaran ya, menurut RICI 2001, pengertian tujuan pembelajaran itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan peserta didik untuk melaksanakan tugas atau fungsi pekerjaan tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan pembelajaran menjadi dasar perencanaan seluruh kegiatan pembelajaran, mulai dari pemilihan materi, metode dan strategi hingga penilaian tanpa tujuan yang jelas dan spesifik. Proses pembelajaran mungkin menjadi tidak terarah yang berujung pada kinerja yang buruk. Taufik DKK 2018. Selanjutnya, nah, pentingnya tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada menjadi arah bagi guru dan siswa. Nah, tujuan pembelajaran itu tuh ibarat arah atau kompas ya. Jadi kayak baik guru maupun siswa, dengan adanya tujuan pembelajaran, jadi guru tuh tahu apa yang harus dicapai dan siswa juga tahu. Jadi paham apa yang diharapkan setelah pembelajaran tuh setelah mereka melakukan pembelajaran. Yang kedua tuh ada mempermudah dalam pemilihan materi, metode, dan media. Nah, selain itu tujuan juga mempermudah guru ya dalam kayak menentukan materi apa yang sesuai, terus metode apa yang digunakan, dan media yang akan digunakan. Jadi bukan asal mengajar aja, tapi semuanya udah terarah. Dan selanjutnya ada pembelajaran juga menjadi dasar evaluasi. Jadi misalnya kalau tujuannya siswa mampu menjelaskan, maka bentuk evaluasinya harus mengukur kemampuan menjelaskan, bukan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir ada memberikan gambaran jelas tentang capaian belajar yang diharapkan. Jadi artinya baik guru maupun siswa itu sudah sama-sama tahu hasil akhir yang ingin diraih dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Baik, selanjutnya itu adalah karakteristik tujuan yang baik. Yang pertama itu spesifik. Jadi spesifik di sini itu harus jelas ya, tapi tidak terlalu luas gitu. Misalkan contohnya itu bukan siswa memahami matematika, tetapi bisa lebih spesifik gitu. Siswa memahami penjumlahan pecahan gitu. Nah, yang kedua itu ada terukur. Nah, artinya tujuan itu bisa dilihat hasilnya. Jadi guru tuh bisa menilai apakah siswa itu sudah mencapai tujuannya atau belum. Nah, yang ketiga itu ada realistis. Nah, realistis ini tuh harus sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Jadi jangan terlalu susah, tapi jangan juga terlalu mudah. Terus ada relevan. Nah, relevan ini tuh harus sesuai dengan kompetisi yang ingin dicapai dalam kurikulum. Lalu yang terakhir ada berjangka waktu. Jadi ada batas capaiannya. Misalnya satu pertemuan atau satu semester atau satu minggu gitu, jadi harus ada tujuan yang dicapai. Nah, kunci pembelajaran yang efektif itu intinya tuh pembelajaran itu akan efektif kalau tujuan yang dibuat guru itu tuh jelas dan spesifik gitu. Terus juga memilih metode yang tepat dan memakai media yang relevan dengan siswa. Selain itu juga guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung gitu supaya tujuan itu bisa tercapai dengan bisa pendekatan kepada siswanya gitu, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Baik, selanjutnya akan dipresentasi. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran itu kan penting banget ya dalam perencanaan. Jadi ibaratnya itu kayak arah perjalanan. Kalau arahnya jelas, guru sama siswa itu gak bakalan nyasar gitu. Jadi ada 5 langkah merumuskan tujuan. Yang pertama ada analisis kompetensi dasar atau CP. Yang dimana CP itu ibarat peta besar yang menunjukkan arah kita itu mau kemana. Nah, kalau kita nggak ngerti peta ini, tujuan pembelajaran yang kita tulis itu bisa aja melenceng jauh ya. Jadi sebelum
untuk menuju tujuan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja operasional. Yang dimana tujuan jangan memakai kata ngambang kayak memahami atau mengerti, karena itu kan susah diukur. Nah, jadi menggunakan kata kerja operasional dari taksonomi Bloom, misalnya level rendah itu menyebutkan mengidentifikasi, level menengah menjelaskan membandingkan, level tingginya menganalisis, menilai dan menciptakan. Terus yang keempat, sesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi di setiap kelas itu kan uniknya, ada yang cepat tangkap, ada juga yang butuh waktu lama. Nah, kalau tujuan kita terlalu tinggi, siswa itu bisa kesulitan. Kalau terlalu rendah, siswa juga jadi kayak kurang tertantang gitu. Jadi contohnya kalau misalnya siswa masih kesulitan membaca, jangan langsung membuat tujuan seperti menulis teks deskriptif panjang. Nah, lebih realistisnya kalau dimulai dari menyebutkan ciri-ciri benda dengan kata-kata sederhana. Jadi intinya tuh tujuan harus sesuai dengan kondisi nyata siswa. Yang kelima ada rumuskan tujuan dengan ABCD. Format ini tuh bikin tujuan lebih jelas dan gampang diukur. Yang pertama ada audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya nah, kalau kita kan mau bikin tujuan pembelajaran itu jangan asal tulis. Jadi tujuan itu tuh harus jelas, bisa diukur dan sesuai sama apa yang kita harapkan dari siswa. Nah, supaya tujuan lebih terarah, ada rumus yang gampang banget dipakai, yaitu ABCD. Yang pertama ada audiens, siapa yang belajar. Jadi audiens itu gampangnya subjek belajar. Biasanya kita tulis siswa kelas 4 atau peserta didik. Lalu kenapa harus ada audiens? Karena kalau nggak ditulis, kita tuh nggak tahu tujuan itu ditunjukkan untuk ke siapa. Misalnya tujuannya untuk anak kelas 1 SD atau dengan pasti beda dengan anak SMP. Jadi itu harus jelas dulu ini tuh buat siapa. Yang kedua ada behavior, yaitu perilaku atau kompetensi yang diharapkan. Behavior itu isi utama tujuan. Perilaku yang dimaksud bukan sikap sehari-hari, tetapi apa yang bisa dilakukan setelah belajar. Nah, bagian ini tuh jangan pakai kata-kata umum kayak memahami atau mengerti, karena itu abstrak dan susah diukur. Lebih baik pakai kata kerja operasional dari taksonomi Bloom, misalnya menyebutkan, menjelaskan, membandingkan, mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan menciptakan. Yang ketiga ada kondisi, yang dimana ini tuh menjelaskan bagaimana siswa menunjukkan perilaku yang kita inginkan, bisa melakukan diskusi, menggunakan alat peraga, membaca teks, melakukan percobaan, atau bahkan tanpa bantuan sama sekali. Contohnya melalui percobaan sederhana atau dengan bantuan gambar. Kenapa ini penting? Karena cara belajar setiap tujuan itu pasti berbeda. Misalnya menjelaskan gaya lewat eksperimen, tentu beda dengan menjelaskan gaya lewat teks bacaan. Yang terakhir ada degree, tingkat keberhasilan. Degree itu adalah ukuran pencapaian. Jadi ini tuh semacam target atau batas minimal keberhasilan. Nah, tanpa degree ini kita tuh nggak bisa tahu apakah siswa ini tuh udah berhasil atau belum. Contohnya kayak minimal 3 dari 4 jawaban benar, atau dengan tingkat ketepatan 80% atau dalam waktu 10 menit. Jadi kalau degree ini nggak disebut, tujuan kita tuh jadi longgar banget. Yang misalnya kalau ditulis, siswa bisa menjawab soal ini. Nah, kalau cuma jawab satu soal, apakah sudah tercapai? Nah, disinilah degree itu berfungsi dengan jelas. Nah, baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, jadi untuk ini ada yang disebut KKO atau kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional ini mencakup 3 ranah ya, ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, salah satunya di kognitif itu terdiri lagi dari menjelaskan, membedakan, menganalisis, dan menyimpulkan. Namun ketika di ranah afektif, yakni dia menunjukkan sikap, menghargai, dan membiasakan. Nah, lalu ketika dalam psikomotor, artinya dia itu harus bisa mampu meniru, mempraktikkan, membuat, dan mendemonstrasikan. Nah, ini sebagai contoh tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD. Namun ABCD di sini itu bukan ABCD
atau mutu gitu ya. Nanti seperti tadi sudah disebutkan. Nah ini seperti contohnya, contoh dalam tujuan pembelajaran IPA gitu dulu ya, yang pertama salah. Materinya berupa wujud benda. Nah, misalkan A-nya itu apa? Berarti siswa kelas 4. B-nya mereka itu dapat mengidentifikasi 3 jenis perubahan wujud benda: mencair, membeku, dan menguap. C-nya itu setelah melakukan percobaan sederhana, D-nya itu dengan benar pada minimal 3 dari 4 contoh. Nah, untuk kesimpulannya ya akhirnya tujuan pembelajaran ini merupakan dasar utama dalam proses belajar mengajar. Perumusan tujuan yang jelas, spesifik, relevan, dan terukur akan mempermudah guru dalam merancang metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan panduan seperti taksonomi Bloom, tujuan dapat diarahkan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasilnya, tujuan yang terstruktur tidak hanya membuat pembelajaran lebih efektif, tetapi juga terbukti meningkatkan motivasi dan capaian belajar siswa. Baik, sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada yang ingin ditanyakan atau masih mengganjal, silahkan untuk ditanyakan. Kami membuka untuk pemaparan kali ini. Teman, ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh silakan Teh Dina terlebih dahulu. Tadi kan di dalam rumus ABCD ada unsur disiplin atau tingkatan keberhasilan. Nah, menurut kalian bagaimana cara guru menentukan batas keberhasilan yang realistis untuk siswa SD? Terima kasih. Yang mau bertanya? Oke, Karin, silakan. Ya, bagi guru, nah menurut kalian bagian mana dari proses perumusan tujuan pembelajaran yang paling sering menimbulkan kekeliruan pada guru dan apa penyebabnya? Baik, izin bertanya, bagaimana cara guru menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan kondisi dan kemampuan siswa yang berbeda-beda di kelas? Ya, oke. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada. Ada Ica. Pertanyaan terakhir. Ya. Oke, izin bertanya ya. Kan pada slide itu dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran itu harus menggunakan kata tujuan operasional. Nah, di ranah afektif itu salah satunya itu anak itu harus diharapkan mampu bisa mengendali. Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang kurang bisa menjadi teladan gitu. Misalnya tanpa sadar itu bisa membentak siswa ketika melakukan kesalahan, jadi anak itu kurang bisa dihormati gitu. Bagaimana menurut kamu kalian gitu, bagaimana seharusnya guru bersikap agar kita bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa? Lalu apa sih langkah yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi kebiasaan membentak atau sikap emosional lainnya? Terima kasih. Oke, Pak, diskusikan terlebih dahulu jawabannya. Karena itu untuk presentasi kami serahkan kepada kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kita semua. Selamat siang bagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Bapak Kelas Kadis dari Sumari SSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran serta rekan-rekan yang menggunakan. Kelompok 6 akan menyampaikan mengenai menyusun materi pembelajaran yang relevan, di mana materi yang sebelum kita melakukan pembelajaran itu langkah pertama yaitu menyusun pembelajaran yang relevan agar sesuai dengan tujuan yang dicapai. Sebelumnya kami yang beranggotakan saya baca nanti 24 supaya tidak memakan waktu, lanjut saja ke pematerian ini. Baik, izin ya, terima kasih kembali. Di sini ada pengertian apa sih materi pembelajaran itu? Materi pembelajaran adalah segala bentuk bahan yang
tujuan materi yang disusun harus relevan. Yang pertama itu ada membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Bukan hanya sekedar memahami isi gitu ya siswanya, tetapi siswa dapat dilatih bagaimana cara berpikir yang struktur gitu, seperti siswanya dapat lebih terbiasa untuk mencari informasi, menganalisis sesuatu, atau dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang keduanya ada menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan peserta didik ketika pembelajaran. Nah, variasi materi ketika pembelajaran itu sangat penting ya, karena kita sebagai guru itu harus menyesuaikan gaya belajar siswa yang beragam-agam. Itu kan tentunya siswa tuh ada yang lebih paham ketika mendengarkan ataupun ketika membaca, dan itu tuh harus menyesuaikan gaya belajar siswa yang bermacam-macam itu. Nah, yang ketiga ada mendorong pengembangan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Nah, materi yang relevan yang dikasihkan ke siswa pun itu tuh tidak hanya mengajarkan nilai akademis saja, tetapi sekaligus mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan seperti kerjasama dan tanggung jawab setiap antar siswa. Yang terakhir ada menjadi alat evaluasi bagi pencapaian hasil belajar. Nah, materi yang telah disusun oleh guru itu bisa menjadi cermin gitu ya, untuk melihat apakah siswa dapat atau sudah mencapai kompetensi yang sudah disahkan oleh gurunya gitu. Nah, nanti guru dengan adanya alat evaluasi ini, guru bisa tahu bagaimana materi-materi yang sudah dikuasai oleh siswa gitu. Nah, di sini ada manfaat penyusunan materi secara relevan. Ada dua ya, ada bagi guru dan ada bagi siswa. Yang pertama bagi guru, yang pertama ada satu, memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, guru menjadi tidak tergantung kepada buku teks. Yang mungkin kalau di buku kan cuma materinya teh cuma kayak nggak banyak gitu ya kan. Kalau misalnya cari referensi mah dari jurnal bisa digabungkan sama dari buku yang dipegang oleh guru gitu. Nah, yang ketiga ada memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi itu. Nah, yang keempat ada membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik. Nah, untuk manfaat bagi siswa itu ada tiga, yang dimana kegiatan pembelajaran tentunya akan menjadi lebih menarik dan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada prinsip dalam penyusunan materi pembelajaran. Yang pertama itu ada referensi, yaitu materi pembelajaran ini harus sesuai dengan standar kompetensi dan yang ingin dicapai. Artinya itu materi tidak boleh menyimpang dari tujuan pembelajaran agar proses belajar benar-benar memenuhi capaian yang diharapkan. Yang kedua itu ada konsisten, yaitu jumlah materi pembelajaran harus seimbang dengan jumlah kompetensi dasar. Terus yang ketiga itu ada adequacy atau kecukupan. Jadi materi ini yang diajarkan harus cukup memadai, tidak terlalu sedikit dan tidak berlebihan. Oke, selanjutnya ada pentingnya referensi materi pembelajaran. Referensi materi pembelajaran sangat penting karena menentukan keberhasilan proses belajar. Nah, dengan begitu materi akan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Yang pertama itu ada memastikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan konteks dan kondisi peserta didik agar benar-benar bermanfaat bagi mereka. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ketika materi terasa dekat dengan kehidupan nyata, peserta didik akan lebih tertarik, termotivasi dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga itu ada mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi materi yang relevan membuat tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai karena sesuai dengan kompetisi yang ingin dikembangkan. Dan yang terakhir itu ada mendukung pengembangan kompetisi di dunia nyata. Referensi materi ini membantu peserta didik menguasai keterampilan dan pengetahuan yang benar-benar
selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Yang pertama itu kontekstual. Strategi ini dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami materi karena merasa materi tersebut relevan dan nyata dalam kehidupan mereka. Yang kedua itu ada pemanfaatan multimedia dan teknologi. Penggunaan media seperti video, gambar, audio dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, serta membantu siswa memahami proses secara virtual. Dan selanjutnya itu ada pembelajaran aktif. Siswa diajak berperan aktif melalui diskusi, kerja kelompok, proyek, dan simulasi. Strategi ini mendorong siswa untuk berkolaborasi, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan siswa. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangannya itu ada keterbatasan sumber daya. Jadi guru itu sering dibatasi oleh waktu, ketersediaan media, serta bahan ajar. Selanjutnya ada yang kedua itu perbedaan kemampuan latar belakang siswa. Jadi setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda serta latar belakang yang beragam, baik dari segi sosial, ekonomi maupun pengalaman belajar. Selanjutnya itu ada solusi. Solusinya itu yang pertama kolaborasi antar guru, dapat saling berbagi pengalaman, sumber belajar maupun strategi mengajar. Dan yang terakhir ada diferensi dan scaffolding. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa melalui diferensi atau materi dan metode yang bervariasi dan bantuan terhadap hingga siswa bisa mandiri. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun pembelajaran yang materi yang relevan. Yang pertama tentunya kita harus melihat dulu kan kurikulum selalu berubah-ubah ya seiring berjalannya waktu. Nah, langkah yang pertama itu kita harus menganalisis dulu dalam kurikulum agar tercapai tujuan yang ada di kurikulumnya. Yang kedua, analisis kebutuhan peserta didik. Yang langkah kedua ini tentunya kita harus melihat dulu tujuan yang akan diajarkan oleh kita itu kelas berapa, karakteristiknya seperti apa, nilainya seperti apa, dan kebutuhan belajarnya seperti apa. Terus yang ketiga, pengumpulan dan penyaringan materi. Nah, penyaringan materi ini kita kan tidak harus berfokus ke buku terus ya. Ketika kita mengajar, kita jangan terlalu berfokus kepada buku, dikarenakan banyak sumber-sumber yang lain. Yang ketiga, yang keempat, perencanaan materi ajar. Nah, perencanaan materi ajar ini kita harus menyusun sistem pelaksanaan pembelajaran itu seperti apa, ya, langkah awalnya seperti apa, penyampaian materinya seperti apa, dan evaluasinya seperti apa. Yang kelima, pengembangan dan penyajian materi. Nah, pengembangan materi ini kan misalkan kita menjelaskan mobil, kita harus menjelaskannya itu kayak agar teringat terus sama siswanya. Kita menceritakan tentang mobil. Contoh kita menjelaskan misalkan mobil, kita harus menceritakan kayak yang lebih berkesan. Contohnya kita di luar sekolah berjalan-jalan kemana agar siswa lebih mudah mengingat. Yang keenam, penyajian dan pelaksanaannya seperti yang tadi ya, seperti yang nomor 4, kita harus menyajikan materi itu kan sistematis langkah-langkahnya dari langkah pembelajarannya kayak komunikatif, interaktif, dan sesuai dengan waktu. Jadi penyajian materi itu harus jangan berlebihan, harus menyesuaikan
Sudah ada yang Yang terakhir adalah evaluasi dari hari. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, tentunya harus mengadakan evaluasi dan mengetes kemampuan yang sudah diajarkan itu paham sampai mana. Untuk mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami membuka pertanyaan tiga. Satu. Mas Anda, Mas Anda, Pak Dewi, Pak Di. Satu siapa dulu? Mas Enda dulu aja. Strategi mana yang paling efektif untuk memastikan materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Tadi kan di slide review ada dijelaskan mengenai kecukupan. Nah, sekarang anak-anak bisa cari informasi lewat dari internet. Di zaman seperti ini sebenarnya apa tujuan dari materi pembelajaran, prinsip pembelajaran yang kecukupan? Apakah tujuannya untuk memberikan semua informasi lengkap dalam satu buku, atau justru cukup dengan membekali anak-anak kemampuan untuk memilah informasi yang benar, menilai sumber yang terpercaya, dan menggabungkan informasi? Bagaimana sih cara mengukur dampak jangka panjang dari relevansi materi pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi kritis dan kreativitas siswa dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi? Bertemu lagi bersama kami kelompok 5. Di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah tadi disampaikan dan ditanyakan. Pertama, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Teh Dina. Mungkin ditegaskan kembali bahwa pertanyaannya ya ini dalam rumus ABCD ada unsur degree atau tingkat keberhasilan. Menurut kalian, bagaimana cara guru menentukan batas keberhasilan yang realistis untuk siswa SD? Apakah betul? Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya seperti ini teman-teman. Guru yang bijak itu adalah guru yang memahami dan layaknya nahkoda bahwa anak-anak itu seperti kapal yang berlayar dengan kecepatan dan jalurnya masing-masing. Yang kemudian degree ini bukan hanya berupa soal yang benar di atas kertas, tapi juga bisa berupa perubahan perilaku yang dimana misalnya anak ini dia awalnya tidak berani, tapi kemudian dia berani berpendapat di kelas, lalu juga dia mau bekerja sama dalam kelompok gitu. Nah itu kan salah satu bentuk keberhasilan dari degree tersebut gitu, yang dimana kemudian keberanian dan kerjasama ini kan adalah suatu bekal utama yang bisa kita pakai dalam kehidupan. Jadi anak-anak juga jangan kemudian kita terlalu fokus pada arah kognitif mereka sehingga kadang afektif dan psikomotoriknya diabaikan gitu. Jadi degree ini juga memang perlu saling bahu-membahu antara guru dan siswa, yang dimana terkadang saya pun memahami bahwa terkadang ulangan itu ada sebagai bentuk keberhasilan siswa dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar, yang kemudian keberhasilan di sini perlu untuk kita pahami bersama bahwa anak-anak berhasil pun juga artinya gurunya pun juga berhasil. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab dari Dina. Ya, terima kasih. Siap untuk selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab Sherly ya. Jadi tuh guru ini bisa menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan cara tuh melihat dulu kemampuan awal siswanya, misalnya lewat tanya jawab atau tugas kecil. Nah, dari situ tuh guru bisa tahu siapa sih yang cepat paham dan siapa yang butuh penjelasan tambahan. Jadi setelah itu tujuan pembelajaran bisa dibuat bertingkat. Ada yang lebih sederhana untuk siswa yang masih kesulitan, dan ada yang lebih menantang gitu untuk siswa yang sudah siap. Jadi penelitian di Indonesia juga menekankan bahwa pentingnya variasi metode seperti diskusi, latihan, atau penggunaan media belajar sesuai dengan karakter siswa supaya semua anak itu tetap bisa mengikuti. Jadi terakhir ini guru tuh perlu mengecek hasil belajar dan merefleksi apakah tujuan tadi itu sudah tercapai atau perlu diubah lagi. Dengan cara ini, pembelajaran itu jadi lebih adil dan semua siswa itu bisa belajar
Saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Marina ya. Jadi menurut kami bagian yang paling penting atau yang saling menimbulkan kekeliruan ada pada perumusan indikator tujuan pembelajaran. Nah, banyak guru yang membuat tujuan yang terlalu umum atau tidak menggunakan kata-kata kerja yang operasional sehingga hasil belajar itu sulit diukur. Dan penyebabnya itu biasanya karena kekurangan memahami dan kadang hanya menyalin dari kurikulum tanpa menyesuaikan kondisi siswa. Baik, yang selanjutnya itu pertanyaan dari Kak Ica ya, Kak Ica. Ya, kan pertanyaan itu menurut kami gitu ya, bagaimana seharusnya guru bersikap agar tetap bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa. Nah, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan guru untuk mengatasi kebiasaan membentak atau sikap yang masih jarang oleh anak? Nah, jadi itu kita sebagai guru gitu ya, sebaiknya tuh menjaga sikap kita agar kan setiap apa yang dilakukan guru itu suka dicontoh, ditiru gitu ya sama si murid-muridnya. Jadi semaksimal mungkin gitu kita sebagai guru dari cara berpakaian, cara berbicara itu tuh dijaga gitu ya. Nah, untuk yang mengatasi membentak emosional itu tuh sebenarnya emang ada susahnya kalau menahan emosi, apalagi kalau emang udah kesal banget gitu ya sama anak-anak yang udah greget gitu, jangan kita yang nggak diambilkan. Nah, mungkin dari aku mah dari kelompok kita gitu ya, dari kitanya tuh harus lebih ke memaklumi gitu sikap anak-anak, karena kan anak-anak tuh lagi masa-masanya bermain, lagi masa-masanya berisik, diam gitu, jadi mohon dimaklumi gitu. Dari kitanya juga sabar-sabar aja gitu ya, emang harus melatih kesabaran juga gitu. Saya sudah cukup. Oke, lanjut. Baik teman-teman, sekian presentasi dan juga pertanyaan yang telah kami jawab. Dalam ada kekurangan baik dalam presentasi maupun dalam memberikan jawaban, alangkah baiknya rekan-rekan mau melapangkan hati untuk memaafkan. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi mana yang paling efektif untuk memastikan materi pembelajaran relevan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki latar belakang yang beragam atau berbeda-beda. Menurut kami, strategi yang paling efektif adalah pembelajaran diferensiasi, yaitu menyesuaikan materi, metode, dan aktivitas belajar dengan interaksi kemampuan serta gaya belajar peserta didik. Guru dapat melakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan dan latar belakang siswa, lalu menyediakan variasi cara belajar atau diskusi, praktik visual dan teknologi. Dan yang terakhir itu memberikan pilihan tugas sesuai tingkat kemampuan tanpa mengurangi tujuan pembelajaran. Dengan begitu, materi tetap relevan dan semua peserta didik merasa terakomodasi. Baik, ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kiri ya. Pertanyaannya, sekarang anak-anak bisa mencari informasi apa saja lewat internet. Di zaman seperti ini sebenarnya apa tujuan dari materi pelajaran yang dibutuhkan? Apakah tujuannya dalam memberikan semua informasi lengkap dalam satu buku, atau justru cukup dengan membekali anak kemampuan untuk memilih informasi yang benar, menilai sumber yang terpercaya, dan menggabungkan informasi dari mana saja menjadi pengetahuan yang bermakna? Ini menjawab, menurut kami tujuan dari materi pelajaran yang dibutuhkan di zaman sekarang itu bukan lagi hanya memberikan sebuah informasi yang lengkap dari satu buku saja, karena seperti yang kita ketahui ya sekarang mah mau nyari informasi apapun juga pasti nemu dan dapat gitu, apalagi cari di internet itu kan banyak sumber-sumbernya. Jadi kecukupan materi di sini itu bukan diukur dari banyaknya atau lengkapnya suatu isi dari satu buku, tetapi dari sejauh mana materi bisa menjadi suatu dasar pijakan yang cukup bagi siswa untuk belajar lebih lanjut lagi, seperti berpikir kritis dan mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan perkembangan zaman. Apakah terjawab Teh? Siap, terjawab. Untuk pertanyaan terakhir dari untuk pertanyaannya, bagaimana cara mengukur tahap jangka panjang
dari relevansi materi pembelajaran dalam mengembangkan kompetensi kritis dan kreativitas dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi. Nah, di menjawab tentunya kita harus dengan bisa melakukan dengan yang pertama tentukan dulu indikator yang akan diukurnya apa gitu. Sejauh mana materi yang kita sampaikan itu menerap di siswa. Yang kedua, penelitian kondisional yaitu mengamati perkembangan kompetensi dan kreativitas mereka serta korelasi dengan materi pembelajaran yang relevan. Yang ketiga, memperhatikan konteks sosial ekonomi dengan cara mengaitkan perubahan sosial ekonomi, misalnya apakah materi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan di era itu. Yang terakhir, evaluasi dampak jangka panjang. Kita bisa melakukan kayak observasi, jadi bertanya kepada alumni SD, tanya apakah materi itu terpakai, apakah sesuai dengan zaman itu. Oke. Mungkin untuk isi pertanyaan dan cukupkan ada kesimpulan. Menyusun materi pembelajaran yang relevan itu adalah kunci, bahkan yang paling tidak boleh ditinggalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan prinsip sesuai kurikulum, kontekstual, penggunaan strategi berbasis riset serta memanfaatkan teknologi, guru bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Namun hal ini membutuhkan dukungan. Namun faktanya di Indonesia kan meskipun keluar pemerataan teknologi, namun faktanya tidak. Tenaga materi yang digunakan selalu sesuai dengan kebutuhan siswa. Dari kelompok kami kurang lebih dan mohon dimaafkan. Kami tutup.